She fell in love with the medicine I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the medicine I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Persib Bandung resmi lepas Alberto Rodriguez, ini penyebabnya. Persib Bandung resmi melepas bek asal Spanyol, Alberto Rodriguez. Kabar itu disampaikan Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan. Adit, sapaan akrab Aditya Putra Herawan, mengatakan manajemen Persib Bandung sejatinya sudah menyodorkan perpanjangan kontrak kepada bek 31 tahun tersebut. Namun, proposal perpanjangan kontrak ditolak Alberto Rodriguez yang mengaku ingin mencari tantangan di klub lain. Kebersamaan singkat yang benar-benar sangat berkesan. Terima kasih atas kontribusi besarnya memperkokoh lini pertahanan Persib hingga bisa menjadi juara pada musim lalu, ucap Adit, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hatur nuhun atas kerja keras dan dedikasinya selama memperkuat Persib, tetap sukses bersama klub barunya, tambahnya. Di Liga 1 2023/2024, Alberto Rodriguez bersama Nick Kuiper membentuk duet kukuh di benteng pertahanan Persib Bandung. Hal itu membuat tim berjuluk Maung Bandung ini menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di regular series. Alberto Rodriguez juga turut andil membawa Persib juara Liga 1 2023/2024 dengan jumlah 33 penampilan, baik di regular series maupun di babak Championship Series. Kabarnya, Alberto Rodriguez hengkang ke salah satu klub di Liga India yakni Mohun Bagan Super Giant. Padahal, Alberto Rodriguez sempat menyatakan masih akan bertahan di Persib Bandung. Sebab, pemain yang didatangkan pada awal musim 2023/2024 itu masih menyisakan kontrak. Pernyataan itu diperkuat pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu sebelumnya memastikan Alberto Rodriguez akan tetap di Persib Bandung karena turut membantu tim meraih gelar juara di Liga 1 2023/2024. Coret Goran Paulik, Persib Bandung tunjuk Igor Tolik sebagai asisten pelatih Bojan Hodak. Jelang bergulirnya Liga 1 2024/2025, Persib Bandung terus mengenjot persiapan. Terbaru, Persib memutuskan mencoret asisten pelatih Bojan Hodak, yakni Goran Paulik. Ya, Persib Bandung memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Goran Paulik, sehingga pria yang selama ini menjadi asisten pelatih Maung Bandung itu tak lagi mendampingi Persib di musim 2024/2025. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi Goran Paulik selama hampir satu musim ini. Pasalnya, pelatih asal Kroasia itu turut andil hingga membawa Persib juara Liga 1 2023/2024. Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjadi staf pelatih Persib. Kita mendoakan kesuksesan menyertai Coach Goran Paulik, ucap Adit, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Persib mendatangkan Goran Paulik pada tanggal 29 September tahun 2024, tepatnya 2 hari menjelang pekan ke-14 Liga 1 2023/2024 melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Meski kehadirannya di pertengahan musim, Goran Paulik mampu memberikan perubahan kepada Persib terutama di lini depan. Sebagai mantan striker, ia paham betul apa yang dibutuhkan Pangeran Biru. Terbukti, pasangan David da Silva dan Ciro Alves menjadi duet paling menakutkan sepanjang kompetisi.
begitu juga kinerja Stefano Beltrame, Beckham Putranugraha, hingga Febri Haryadi. Sekali lagi, hatur nuhun Coach Goran, kata Adit. Persib sendiri akhirnya menunjuk Igor Tolik sebagai asisten pelatih baru Bojan Hodak. Pria tersebut berasal dari Kroasia dan siap membantu Persib mempertahankan gelar juara. Igor Tolik akan membantu Bojan Hodak sebagai asisten pelatih Persib di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini pernah menangani klub Hajduk Split U19, 2019, NK Osijek 2, tahun 2019 sampai tahun 2021, NK Kustosija, 2021, dan terakhir klub asal Mesir, Wadi Degla, tahun 2022 sampai tahun 2024, bunyi pernyataan Persib di Instagram. Usai pisah dengan Alberto Rodriguez, Persib datangkan bek asal Kroasia Mateo Kocijan. Persib Bandung resmi mendatangkan bek tengah baru asal Kroasia yakni Mateo Kocijan usai resmi berpisah dengan Alberto Rodriguez. Persib resmi berpisah dengan bek asal Spanyol Alberto Rodriguez yang telah membantu tim meraih gelar juara Liga 1 2023/2024. Namun, tim berjulukan Maung Bandung itu memilih berpisah dengan Alberto Rodriguez pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Setelah mengumumkan berpisah dengan bek tersebut, Persib memperkenalkan pemainnya Saing Anira. Maung Bandung mengumumkan satu bek tengah asal Kroasia yang bakal membela Persib dalam kompetisi musim 2024/2025. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa kedatangan Mateo Kocijan ini sesuai dengan kebutuhan tim. Nama Mateo Kocijan ini masuk setelah dilakukan evaluasi dan juga rekomendasi langsung dari Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai Maung Bandung masih membutuhkan pemain untuk memperkuat lini belakang tim. Oleh karena itu, pemain kelahiran Koprivnica, tanggal 27 Maret tahun 1995 tersebut didatangkan untuk mengisi pertahanan Persib. Aditya Putra mengatakan bahwa salah satu alasan pemilihan Mateo Kocijan ini karena sang pemain juga terbiasa bermain sebagai gelandang bertahan. Menurut Adit, Mateo Kocijan ini pemain yang memang dinilai dibutuhkan Maung Bandung. Pelatih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat lini pertahanan, ujar Adit sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Pilihan dan rekomendasi yang disampaikan pelatih adalah Mateo Kocijan, ucapnya. Pemain berusia 29 tahun tersebut diketahui musim lalu bergabung dengan klub Superliga Albania, FK Partizani. Selain klub asal Albania tersebut, bek asal Kroasia tersebut juga sebelumnya pernah bermain untuk tim asal negaranya sendiri. Ia tercatat pernah membela klub asal Kroasia Slaven Belupo Koprivnica dan NK Borak Imbriovec. Dengan pengalaman bermain di Liga Kroasia dan Albania tersebut, Mateo Kocijan diharapkan bisa memberikan kontribusi besar buat Persib nantinya. Sang pemain juga diharapkan bisa menjaga pertahanan Persib agar lebih kokoh. Apalagi untuk mengarungi Liga 1 2024/2025 ini tak akan mudah buat Maung Bandung. Pasalnya, Persib memiliki tugas berat yakni harus bisa mempertahankan gelar juara nantinya. Selamat bergabung dengan Persib, kata Adit Wilujeng Sumping, Mateo Kocijan, tuturnya. Sekedar informasi, Liga 1 2024/2025 bakal digelar pada tanggal 9 Agustus mendatang. Persib akan tampil sebagai laga pembuka Liga 1 dengan melawan sang juara Liga 2 musim lalu PSBS Biak nantinya. Latihan perdana sudah dimulai, Persib Bandung langsung siapkan 4 laga uji coba. Persib Bandung berencana menggelar sejumlah laga uji coba sebelum pertandingan perdananya melawan PSBS Biak, tanggal 9 Agustus tahun 2024.
Tak tanggung-tanggung, laga uji coba yang akan digelar Persib adalah sebanyak 4 kali dalam sebulan. Kabar tersebut dibocorkan langsung asisten pelatih Persib, Yaya Sunarya. Namun meskipun begitu, Yaya enggan membocorkan lebih detail lawan siapa dan kapan laga uji coba tersebut akan digelar. Sebab menurutnya, hal tersebut kemungkinan akan berubah seiring berjalannya waktu. Bulan ini rencananya kami akan ada 4 kali uji coba. Tapi, akan lebih baik nanti kita komunikasikan lagi dengan Coach Bojan, Hodak, ujar Yaya, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Oleh karena itu, Yaya meminta agar semua pihak tetap bersabar dan percaya bahwa timnya sudah menyiapkan rencana khusus untuk mengarungi dan mempertahankan gelar juara di kompetisi Liga 1 2024/2025. Karena setelah coach datang, poin diskusinya adalah tentang uji coba, katanya. Sementara itu hari ini, tim berjuluk Pangeran Biru menggelar latihan perdananya setelah 1 bulan berlibur. Namun sayangnya latihan perdana yang digelar di Arca Manik, Kota Bandung, hanya diikuti 15 pemain saja, itu pun hanya para penggawa lokal. Sedangkan para pemain asingnya, seperti David da Silva, Ciro Alves, Nick Kuiper, Stefano Beltrame, Alberto Rodriguez, dan Kevin Ray Mendoza, terpantau belum ikut sesi latihan perdana. Robby Darwish kembali, Jupe rangkap jadi asisten coach. Robby Darwish terlihat dalam sesi latihan perdana Persib Bandung yang dilangsungkan di lapangan Sport Jabar, Arca Manik, Bandung, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Gelandang yang sempat dipinjamkan ke Dewa United itu memang masih memiliki ikatan kontrak bersama Persib. Tak heran, Robby Darwish kembali bergabung ke Persib setelah masa peminjamannya ke Dewa United sudah berakhir. Tentunya bersyukur bisa kembali lagi ke Persib Bandung. Saya juga ikut senang Persib bisa menjadi juara. Semoga next bisa juara lagi, dan tentu saya kembali ke Persib dengan pengalaman yang lebih bagus dan dengan kepercayaan diri juga, ujar Robby Darwish usai latihan. Robby Darwish berharap di kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 nanti bisa mendapat menit bermain lebih banyak lagi dan mendapat kepercayaan dari pelatih di setiap pertandingannya. Dan pastinya saya akan lebih bekerja keras lagi dibanding musim lalu, tegas Robby Darwish. Jika dipinjamkan kembali ke klub lain, Robby mengaku tidak masalah. Sebagai pemain profesional, menurutnya harus menerima keputusan manajemen, apalagi masih terikat kontrak. Saya pribadi tidak masalah kalau misalnya dipinjamkan lagi atau gimana. Tentunya saya profesional mengikuti kontrak yang ada. Saya masih ada 2 tahun lagi di Persib, terang Robby. Walaupun nanti saya sistemnya dipinjamkan lagi atau gimana, itu saya kembalikan lagi ke pelatih atau manajemen. Sebagai pemain saya hanya menjalankan kewajiban, lanjut Robby. Harapannya saya ingin membela Persib. Saya akan memberikan yang terbaik untuk tim yang saya bela, tambah Robby. Menurut Robby, jelang BRI Liga 1 2024/2025, memang ada beberapa tim yang menawarinya, bahkan salah satunya ingin menebus secara permanen. Namun, keputusan itu ada pada manajemen Persib. Tapi saya juga belum tahu dari manajemen seperti apa. Tentunya saya fokus pada yang ada saja. Karena kontrak saya masih ada 2 tahun dengan Persib dan saya harus habiskan dulu. Kalau misalnya tim ada yang berminat dari luar dan Persibnya oke, saya ikut saja, tutur Robby sambil mengakhiri. Di sisi lain, Aditya memastikan bahwa Ahmad Jufriyanto kontraknya sudah diperpanjang. Selain sebagai pemain juga merangkap sebagai asisten pelatih Persib Bandung. Sekarang Jupe player coach ya, makanya dia sudah join latihan. Kontraknya berapa lama? Ya adalah durasi tertentu karena kami ada long term project di Persib, jelas Aditya. Jadi kami ingin orang-orang yang memang bisa stay lama di sini, bisa melakukan project yang jangka panjang. Kita gak mungkin setahun. Makanya kita pasti kontrak juga agak panjang. Itu termasuk apa yang diminta Bojan untuk musim depan, tambah Aditya sambil mengakhiri. PT LIB putuskan batal gelar Piala Presiden 2024.
ada kaitannya dengan VAR. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus mengungkapkan perhelatan turnamen pramusim Piala Presiden 2024 batal digelar. Sebelumnya PT LIB selaku operator kompetisi hendak menggelar Piala Presiden 2024 sebagai turnamen pramusim sebelum perhelatan Liga 1 2024/2025. Namun seiring berjalannya waktu menuju Liga 1 2024/2025, Ferry Paulus memastikan pihaknya memutuskan untuk tak menggulirkan Piala Presiden 2024. Tetapi dalam perjalanan beberapa minggu terakhir ini, memang, Piala Presiden 2024 sulit untuk dijalankan, Ferry Paulus menambahkan di Jakarta. Lebih lanjut ia membeberkan, salah satu faktor batal digulirkannya Piala Presiden pada tahun ini karena terkendala stadion. Sebab dari perencanaan yang sudah disepakati, edisi terbaru dari turnamen pramusim tersebut akan bergulir menggunakan teknologi VAR. Karena ketersediaan stadion, bahwa stadion itu sekurang-kurangnya ada 4, itu menjadi keharusan untuk Piala Presiden dilaksanakan, kata Ferry Paulus. Nah, fakta yang ada sekarang ini stadion tak ada yang tersedia karena Piala Presiden juga sejatinya kita mau menggunakan VAR. Harus stadion yang memenuhi syarat. Yang ada itu tinggal Bali dan Jalak Harupat. Awalnya kami mau pakai GBT dan juga Manahan Solo. Ini digunakan untuk pelaksanaan AFF U16 dan U20. Ia menjelaskan. Untuk diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah dari perhelatan ASEAN U16 Championship 2024. Dulu bernama Piala AFF U16. Dan memakai Stadion Manahan, Solo. Turnamen itu berlangsung tanggal 21 Juni hingga tanggal 3 Juli tahun 2024, sedangkan pada 17 sampai 28 Juli tahun 2024 ada ASEAN U16 Championship 2024 yang memakai Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Oleh karena itu rasanya gak ideal untuk kami laksanakan. Apalagi Piala Presiden kan marwahnya dan pelaksanaan tahun-tahun kemarin itu bagus sekali, ujar Ferry Paulus. Sehingga ya sudah kami putuskan gak kami laksanakan Piala Presiden. Ia memungkasi pada sesi jumpa pers usai pertemuan PT LIB dengan PSSI soal kompetisi Indonesia. Sebagai informasi, perhelatan Piala Presiden terakhir digelar pada 2022 atau sebelum Liga 1 2022/2023. Kala itu Arema FC yang akhirnya keluar sebagai juara. Negosiasi tahap akhir, 2 pemain segera merapat ke Persib. Perburuan pemain masih dilakukan Persib di jendela transfer awal musim 2024/2025. Berbeda dengan klub-klub Liga 1 lain, Maung Bandung memang masih pasif karena belum mengumumkan rekrutan barunya. Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa 2 pemain kini sedang intensif melakukan negosiasi. Dirinya berharap proses pendekatan terhadap 2 sosok yang masuk daftar belanja ini bisa segera dirampungkan menjadi pemain baru. Masih berjalan, masih negosiasi dan sudah ada 2 pemain yang dikit lagi akan segera kita umumkan. Doain aja semoga minggu ini, terang interim Director of Sport PT PBB ini ketika ditemui di Arca Manik, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Namun mengenai latar belakang pemain tersebut ialah pemain asing atau lokal, Aditya tidak membeberkan secara jelas. Bisa dua-duanya, tutur dia singkat. Mengenai persentase negosiasi yang sudah ditempuh, Adit mengatakan proses perekrutan ini sudah nyaris 100%, sudah 95%. Sedikit lagi lah kita finalisasi. Kita umumin segeralah di minggu ini, ujarnya. Berkaca kepada situasi musim lalu, Persib juga disebut adem ayem dalam upaya mereka mendatangkan pemain baru. Namun beberapa pemain bintang didaratkan, diantaranya bek kiri Timnas Indonesia Edo Febriansah, serta skuad inti milik Persikabo 1973 Rian Kurnia. Persib juga berhasil mendaratkan duo Spanyol Alberto Rodriguez dan Tyrone Del Pino.
Tak hanya dari Jepang, PSSI dan PT LIB pastikan bakal pakai wasit asing di Liga 1 2024/2025. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, mengakui Liga 1 2024/2025 nanti pihaknya akan tetap memakai jasa wasit asing dari beberapa negara, tak hanya Jepang. PSSI pun telah sepakat dengan hal ini. Seperti diketahui, PSSI dan PT LIB pada akhir musim Liga 1 2023/2024 sempat menggunakan wasit asing. Ternyata itu tak hanya berhenti pada musim tersebut, karena PSSI dan PT LIB sepakat untuk menggunakan wasit asing pada Liga 1 2024/2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Liga 1 2024/2025 akan rutin menggunakan wasit asing nantinya. Hal ini karena PSSI juga telah meminta bantuan dari Jepang untuk mengawasi kebijakan baru yang mereka buat agar wasit di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Erick Thohir mengatakan bahwa langkah yang diambil dengan menggunakan wasit asing ini juga diharapkan bisa menjauhkan match fixing. Apalagi isu pengaturan skor ini belum juga selesai di kompetisi kita. Oleh karena itu adanya wasit asing diharapkan isu-isu tersebut jauh dari Liga 1. Nanti ada beberapa wasit asing yang akan mulai aktif di Liga setiap bulannya. Secara bergantian ada wasit diawasin langsung oleh saya, komite wasit yang memang saya sudah menunjuk tim sendiri. Ada bantuan dari Jepang Saudara Ogawa, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Kita lakukan ini semua, ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan bahwa pihaknya memang masih ingin menggunakan wasit asing. Ia menjelaskan bahwa wasit asing di Liga 1 2024/2025 ini tak hanya dari Jepang saja. Walaupun PSSI memang secara khusus kerja sama dengan Jepang. Namun, untuk wasit asing ini menurut LIB akan ada yang dari negara lain. Ferry Paulus memang tak menyebutkan secara rinci akan datang dari negara mana saja. Akan tetapi, ia memastikan adanya wasit asing dan mereka pun dipastikan memiliki standar yang tinggi. Bahkan Ferry Paulus memastikan mereka memiliki strata yang sama dengan wasit sebelumnya. Seperti diketahui, sebelumnya wasit asing yang didatangkan dan memimpin pertandingan Liga 1 sudah memiliki pengalaman banyak baik di ajang internasional maupun memimpin kompetisi dalam negerinya. Oh, stratanya sama seperti kemarin, kata Ferry Paulus. Ada dari Jepang, sama ada dari luar Jepang, ucapnya. Lebih lanjut, PSSI dan PT LIB dalam kompetisi Liga 1 musim ini juga dipastikan tak akan memakai Championship Series lagi.